Rezeki adalah suatu titipan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Ada dua macam cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Yang pertama adalah Allah berikan rezeki kepada hambanya dengan berlimpah ruah. Yang kedua, Allah berikan rezeki kepada hambanya dengan qalil, sedikit, bahkan sedikit sekali. Lantas bagaimana caranya kalau kita ingin dikejar rezeki? Bukan rezeki yang kita kejar, tapi rezeki yang mengejar kita. Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai, karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 hal yang bisa mendatangi rezeki atau kita dikejar-kejar rezeki. Yang pertama adalah sholat. Salat tepat waktu, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu fathur rezeki. Salat itu adalah pembuka rezeki dari 8 pintu rezeki. Apabila kita salat, maka janji Allah akan membuka 8 pintu rezeki. Wala ruku awala sujuda. Di dalam sholat itu ada ruku dan sujud. Kalau kita tidak pernah ruku dan tidak pernah sujud, maka janji Allah akan menyempitkan rezekinya dari 8 pintu rezeki. Yang kedua adalah perbanyak istighfar. Dengan beristighfar, sesungguhnya kita ini sedang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah mengampuni dosa kita, maka ketika kita berdoa kepada Allah, istajib lakum, Allah akan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail di sini adalah kita bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Kenapa kita harus melakukan tahajud di malam hari? Karena pada saat malam hari itu Allah berjanji, manakala ada hambaku bangun sepertiga malam kemudian meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang dia minta. Namun tahajud ini ada syaratnya, ya. Kalau kita ingin mengerjakan sholat tahajud, kita harus istiqomah melakukan sholat fardunya. Tidak boleh kita melakukan sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah lainnya, tapi kita tidak melakukan istiqomah sholat fardunya. Yang keempat adalah sedekah. Apabila kita sedekah, maka kita akan diberi rezeki yang berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena secara matematika manusia dan matematika Allah sangat berbeda. Kalau secara matematika manusia, ketika kita mengeluarkan harta, ketika kita mengeluarkan uang, yang ada tambah habis. Tapi kalau secara matematika Allah, la in syakartum la azidannakum, ketika Allah tahu kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, apalagi untuk sedekah, la azidannakum, maka Allah akan menambahnya lagi dan menambahnya lagi. Yang kelima, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam solawat ini banyak pro dan kontra. Ada yang tidak membolehkan bersolawat, padahal solawat itu apa sih? Solawat itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lewat Nabi Muhammad? Karena sebab Nabi Muhammad kita tahu syariat perintah sholat. Kita bisa mengerjakan sholat dengan baik, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita tahu caranya berbakti kepada suami, kita tahu caranya berbakti kepada orang tua, dan kita tahu caranya mendidik anak dengan baik. Makanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu memerintahkan hambanya untuk puasa, untuk sholat, tapi Allah nggak sholat, Allah nggak puasa. Tapi di dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Allah itu memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terlebih dahulu Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu artinya apa? Artinya bersolawat itu wajib. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah, ma baina sama'i wal ardi futihal hijab wa futihal hijab sallu alayya. Antara langit dan bumi itu ada hijab, dan hijab itu bisa dibuka dengan apa? Sallu alayya, kata Rasulullah, bersolawatlah kepadaku maka aku akan buka hijabnya. Jadi ketika kita berdoa tanpa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.